sebagai pradasar. Jadi pembelajaran informatika coding dan kecerdasan artifisial ini lebih mengutamakan mindset siswa bahwa siswa ini diminta untuk atau apakah pembelajaran abad 21 itu ada 4C. Ya, ada ingat collaboration, creativity, critical thinking, satu lagi communication. Salah satunya berpikir kritis, critical thinking ini, dan ini menjadi fondasi coding dan kecerdasan artifisial. Sehingga fondasi berpikir secara logis dan sistematis melalui berpikir komputasional, literasi digital dan etika, dan ini menjadi poin utama untuk muatan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi mindset itu yang coba dibangun kepada anak-anak kelas 5 dan 6. Jadi di awal waktu kami pelatihan para peserta berpikirnya jangan-jangan kita di sini belajar prompt. Prompt itu kalau di AI itu apakah bikin website atau bikin blog dan sebagainya. Kita pikir seperti itu, tapi tidak, lebih pada mindset pada siswa nanti di sekolah diajak untuk berpikir komputasional. Kalau nanti SMA, SMK baru mereka bikin web atau bikin prompt. Nah, istilah coding ini sudah di EYD kan ya. Kalau baratnya kan coding. Nah, tapi sekarang sudah di ke Indonesia jadi coding bahasanya, makanya menjadi KKA, coding kecerdasan artifisial. Coding itu secara terminologi itu pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet based, plug dan unplug. Jadi coding ini bisa kita maksimalkan nanti atau strategi pembelajarannya ada 3 macam tuh. Ada internet based itu berbasis internet. Yang kedua plug itu kalau bahasa Indonesianya tuh nyolokin, artinya yang menggunakan komputer kan di strum lah pakai listrik. Sedang unplug tidak nyolok, berarti yang menggunakan alat peraga. Jadi nanti pembelajaran coding dan atau KKA itu ada yang menggunakan komputer, ada yang tanpa komputer. Arahannya seperti itu. Sedangkan KA kecerdasan artifisial, kalau anak-anak kita sekarang kenalnya AI. AI itu kan artificial intelligence gitu ya bahasa Inggrisnya. Kalau di kita di Indonesianya kecerdasan artifisial. Saya ambil poin yang warna merah itu, merujuk pada pengenalan dan pemahaman dasar tentang kecerdasan buatan. Jadi simpelnya adalah kecerdasan artifisial itu kita mau mengoperasikan komputer, tapi biasanya kalau mengoperasikan itu komunikasinya antar manusia kan dengan bahasa manusia. Kalau kita mau berinteraksi sama komputer, berarti kita harus dengan bahasanya komputer. Sehingga apa yang ada di AI itu diibaratkan seperti manusia. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memanfaatkan AI itu kan banyak nih dibuat referensi kita. Misalkan yang paling terkenal tuh ChatGPT, ya. Anak sekarang tuh paham banget tuh ChatGPT. Jadi kalau ngasih soal, kalau bisa yang benar gitu, yang ngasih alasan. Kalau cuma sekedar 2/3 tambah 1/5, klik, langsung keluar jawabannya. Ya, dengan ChatGPT. Ada lagi nanti Gemini. Kalau di WhatsApp kita tuh ada tuh Meta AI ya, di WhatsApp kita yang terbaru itu ada update. Nah itu hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan anak-anak kita. Di satu sisi, ya oke karena memang perkembangan zaman seperti itu. Tapi satu sisi nanti ada poin selanjutnya, etika dalam menggunakan AI. Gitu ya. Jadi salah satunya adalah kecerdasan buatan yang seperti manusia tapi dengan bantuan bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Ini yang tadi saya katakan ada 4K. Nah ini prinsip berpikir komputasionalnya. Ada yang namanya dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraksi dan algorithmic thinking. Ini menjadi 4 poin utama di KKA dari SD sampai SMA. Saya coba jelasin sedikit. Dekomposisi itu hal yang rumit besar dipecah-pecah menjadi hal-hal kecil. Contoh. Kita mau buat pesta ulang tahun nih, anak kita misalkan. Nah, pesta ulang tahun itu skala besarnya. Hal-hal kecilnya apa? Kira-kira apa kalau hal-hal kecil sebelum adanya pesta ulang tahun itu sendiri? Nah, beli makanan, apalagi misalkan snacknya, undangnya, atau mungkin hasil dan sebagainya. Hal-hal kecil itu yang disebut dengan dekomposisi.
Lalu yang kedua pattern recognition. Pattern ini pola. Jadi kalau kita pernah belajar matematika apa namanya itu ya, aljabar linear, kalau dulu di kita SMA itu ada misalkan, atau kalau yang teman-teman CPNS tuh ada tuh pola 3,5,7,9 titik berapa. Nah itu kan pola tuh. Nah itu yang akan nanti dipelajari juga. Jadi kaitannya sama matematikanya masih kental banget nih, tentang coding dan KKA ini. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini menghilangkan hal yang kurang penting. Begini maksudnya. Jadi kalau misalkan ada cerita teks panjang, sedangkan diminta kesimpulannya apa, kan enggak, yang namanya kesimpulan kan ringkasan dari cerita itu. Jadi ringkasannya itu yang menjadi yang disebut dengan abstraksi, mengurangi hal-hal yang nggak terlalu perlu, gitu. Yang nggak terlalu penting itu dihilangkan. Itu namanya abstraksi. Lalu yang terakhir algorithmic thinking, ini algoritma. Algoritma berarti kaitannya nanti dalam pemrogramannya. Ini tadi coba saya tengok posisikan. Ini pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah ini tadi saya coba sampaikan strategi pembelajaran itu ada 3, ada plug, ada unplug, dan ada yang internet based. Nah di sini ada yang plug, ya benar ya bahasanya plug ya, benar ya, plug. Jadi kegiatan yang menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, dan seterusnya guna mengajarkan konsep berpikir komputasional. Ya. Nah ini ada contoh nih, misalkan kita, jadi kalau nanti di coding itu anak-anak lebih senang karena banyak main gamenya, gitu ya. Contoh misalkan ada game gini. sambil menunggu yang yang ini juga, sambil menunggu yang gamenya kan loading nih internetnya. Selanjutnya ada yang unplug. Unplug ini tadi nggak nyolokin, gampangnya gitu ya. Atau kalau bahasanya tidak menggunakan perangkat elektronik, tapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Nah, punya tadi mana tadi ya permainannya. Kita ngomong fisik di sini. Jadi itu pasangan. Jadi ada 3 pasang. Dua lagi. Ini terlalu kecil. Ya. Caranya gini. Dalam unplug ini kan tadi kita mau mencontohkan simulasi unplug ya. Yang tadi kaitannya dengan pattern atau dengan pola. Jadi memberikan instruksi tapi tidak bersuara dengan instruksi yang nanti akan saya coba berikan. Jadi satu ada yang sebagai pemain, satu ada yang mengambil kayak dadu lah atau undiannya. Jadi dipilih, kan sepasang nih, pilih siapa yang bermain, siapa yang bagian mengambil, gitu ya. Jadi nanti caranya karena tidak bersuara, jadi dengan ditepuk. Misalkan dapat berapa nih? 6, berarti tepuk 6 kali. Oh gitu. Jangan dia 6 kali. Satu kali tepuknya. Ya, 1 kali. Jangan dipukul, jangan tepuk gitu ya. Yang nanti ketemu dia berarti minggir. Misalkan ya senggol berarti dia harus ke start lagi. Iya, jalan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, yang di hadapan saya berarti yang ambil. Nah, mau ya mau. Oh, apa iya. Oh, udah naik. Oh, dari situ semua daya 1 ya?
Iya, nanti tengok kurangnya mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Ulang lagi. Mati. Kenapa jalan belakang? Enggak ada jalan belakang. Iya. Enggak ada jelas. Oh, maksudnya. Kan namanya unplug. Oke, kita beri kelas buat teman-teman kita. Terima kasih volunteer. Ya. Dari permainan tadi, kira-kira apa? Komunikasi. Boleh komunikasi. Nah, ini yang sekarang yang pak nih, yang pakai mencolok atau pakai komputer. Nah, ini ada game. Coba misalkan di sini. Kalau ini biasanya seneng nih anak-anak. Pasti seneng anak-anak karena kan bermain game ya. Ini itu kan kayak si Hafiz ngobrol. Nah, jadi iya, ya salah satunya yang mereka hafal tuh kan kalau lagi rame misalnya tung sahur gitu kan, anak-anak tuh lagi misalkan krokodilo, nah biasa anak-anak saya tahu karena basit turnamen kayak gitu tuh. Nah itu AI tuh gitu, cuma apa pemanfaatan AI yang berbelok dah. Apa sih kalau yang bisa dimanfaatkan dari permainan AI? Misalkan contoh di sini ada permainan siapa yang mau Budiana agak grogi kalau main komputer ya. Nggak bisa, maka saya bilang nggak grogi. Buka ini coba sit down please. Oke. Jadi ini salah satunya yang nanti ada kaitannya sama KKA nih, kecerdasan. Oke, silakan diklik untuk play-nya. Nah ini masih iklan ya. Apa? Coba. Harus main komputer. Ya ada, jadi ada. Ini kan sengaja ditampilkan pakai komputer ya. Bisa nanti pakai handphone. Coba di bawah ada nggak? Bawah. Kan, coba cari permainan di sebelah. Nah itu tuh number pattern. Okay. Yes, itu mobil. X. Silakan, X saja. Close. Coba. Ini salah satunya nanti dimainkan oleh anak banyak sebenarnya dari website ini, ya boleh. Dari website ini abcya.com ini banyak. Dan ini per kategori, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 atau level free. Jadi banyak dan ini dikaitkan sama KKA nih, pola sebenarnya. Play. Ya. Ya, kenapa ya? Bilangan kenapa? Ya, gitu ya. Jadi yang lain, iya jadi ada yang berbasis komputer seperti ini menggunakan game-game yang ada yang misalkan. Tapi ya tentunya kita batasi waktunya gitu. Jadi
Jadi permainan ini bukan permainan yang tembak-tembakan. Kalau anak sekarang kan bilang Mobile Legends begitu ya, tembak-tembakan atau AFF bukan. Jadi ini lebih menyusun pola. Kayak tadi misalkan ada bilangan genap, bilangan ganjil. Bahkan nanti ada yang misalkan kita kalau bikin pola tuh segitiga, lingkaran, kotak. Selanjutnya apa? Harus segitiga, lingkaran, kotak. Jadi lebih gamesnya memang interaktif, tapi untuk pembelajaran, untuk pembelajaran gitu. Nah itu pola, namanya pattern recognition. Gitu, ya. Jadi hal seperti itu yang didapatkan di kemarin. Kita lanjut. Walaupun masih banyak slide-nya, tapi saya masuk ke slide. Apa Ben? Ya, yang mana sih? Mana tadi? Yang mana sih? Ini. Ya, ini juga bisa dimainkan. Gitu. Jadi semuanya bisa. Tapi pasti yang namanya anak interestnya ketertarikan pasti tinggi. Cuma kita yang batasin. Gitu, ya. Karena kalau nggak itu yang mereka maunya main game terus. Ya pasti sih ada positifnya kalau memang terpola. Karena memang diajarkannya kan pola ya. Contoh misalkan nih, ini ada iklan sampai nunggu nih pun iklan sampai 1 menit. Gitu. Jadi nanti nih kita share ke guru tentunya biar bisa dimanfaatkan untuk mencoba-coba ya. Saya coba singkat, maaf. Nah, ini KA kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari dengan yang tepat. Kira-kira nomor 1 jodohnya dengan A, B atau C, nomor 2 A, B atau C, 3 A, B atau C. Saya minta perwakilannya Bu Yaya, yang 1. Kira-kira pasti mana Bu Yaya? 1. Ini. Kira-kira sistem rekomendasi, asisten digital atau navigasi? 1. Kelihatan nggak? Ya, yang 1. Ayo buat. Yang nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? Nomor 2 2C. Lalu 1B, 3A. Apa ya? Iya betul ya. Oke, cool. Jadi yang nomor 2 kaitan dengan navigasi Google Map. Ini salah satu juga AI. Alexa Siri itu kan nanti ada Gemini gitu. Jadi nama-nama pemanfaatan AI itu. Alexa Siri, bukan nama anaknya gitu. Aplikasi kan yang namanya aplikasi ya, aplikasi namanya gitu ya. Pernah asisten digital? Kakak pernah nggak? Lu cerita asisten digital di Google kan ada tuh, download deh. Hari ini saya pusing mau ngapain ya? Dikasih tahu, Kanita hari ini begini aja gitu. Jadi seakan-akan ada teman ngobrol gitu. Kita asisten digital. Gitu. Jadi kalau ada kemarin pasti bilang gini, di Jepang itu mengalami penurunan tingkat pernikahan karena mereka sudah punya teman teknologinya. Jadi tanpa ada pasangannya, mereka udah merasa nyaman. Dimanfaatkan asisten digital. Iya, jadi menurut mereka ya udah teman paling dekat, paling nyaman, ya ini si asisten digital ini. Gitu. Iya, jadi itu makanya nanti kan ada etika gitu. Kalau yang terakhir rekomendasi video YouTube ya. Gitu. Jadi dan kita sekarang sudah bukan bahasanya gini. Sekarang bukan melek apa? Merantas buta huruf, bukan itu lagi sekarang. Sekarang harus melek teknologi gitu. Kalau buta huruf di zaman lampau ya. Nah, ini contoh misalkan bidang utama dari kecerdasan artifisial, computer vision, kemampuan mesin untuk melihat dunia. NLP kalau biasanya nih Bun yang para pensiun nih Bun ya. Ya, yang laporan tuh Bun ya kalau salah. Laporan mereka biasanya pensiun kan gitu ya. Budi, pensiun kan gitu ya, laporan yang keadilan. Iya, nah itu NLP namanya. Iya. Nah itu pemanfaatan AI atau ada statistik data untuk data ini ya. Ini pemanfaatannya goyang-goyang bisa bukan robot gitu kan. Nah ini buat kehidupan manusia nih ada Google Assistant nih, boleh iseng-iseng kita ajak ngobrol nih Google Assistant, jadi ada teman ngobrolnya gitu. Lalu ada tuh juga ada Siri
juga. Jadi banyak sekali memang aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia dan itu semuanya pemanfaatan dari AI atau kecerdasan artifisial. Nah, di Indonesia kebanyakan kita sebagai user, ya sebagai pengguna. Contoh misalkan menggunakan kamera ponsel dengan fitur pengenalan wajah. Ya teman-teman kan yang handphonenya grade-nya tinggi itu kan yang lihat wajah kebuka kuncinya gitu ya. Atau saat membuka kunci ponsel menggunakan face unlock, teknologi kecerdasan artifisial mengenali wajah pengguna atau pengguna. Bahkan sekarang nggak tahu di Indonesia udah tahu belum, di luar ada mobil tanpa driver. Iya. Iya, gitu ya. Jadi sesuai dengan tracknya dan itu semua sudah dikomputerasi saja, dikomputerasikan. Nah, ini dalam bidang pendidikan kita bisa mainkan manfaatkan voice over ya, pembuatan suara, bikin lagu, udah ada. Kan kita biasanya kalau karaoke ada teksnya tuh, gitu kan itu lama. Kalau sekarang voice over membuat suara dari Canva. Bahkan pernah dicontohkan suara Pak Jokowi dengan suara yang lain gitu ada tuh gitu dengan tema yang sama. Oh suara siapa nih, jadi sudah bisa luar biasa. Di bidang hiburan ya ini teman-teman sudah sangat familiar ya, Instagram, TikTok, ini termasuk teknologi KI juga ya. Di bidang transportasi nanti saya katakan membantu diantaranya menemukan rute tercepat ya, Google Maps sangat membantu kita ya dalam perjalanan, memberikan informasi terkait dengan kemacetan, kondisi cuaca, dan mobil pintar yang tadi saya katakan bisa mengemudi sendiri tanpa adanya supir. Gitu. Dan ini luar biasa kemajuan teknologi dan terakhir ini poinnya. Jadi buat kita, buat guru nih, ada beberapa komponen. Kalau diibaratkan murid sebagai ingredient apa? Bumbu. Bumbunya yang komposisinya graduate excellent yang mengolahnya, resepnya itu kurikulumnya, dan kita guru chefnya. Seenak apapun, sebagus apapun itu resep, bahan impor dibeli, tapi kalau masaknya nggak bener, ya jadi acak-adul, gitu ya. Jadi tergantung chefnya kita nih, ya. Insya Allah ini kita buat kita nih kurikulum udah oke, bumbu-bumbunya udah oke, siswa kita oke, tinggal kita melamunnya itu semuanya. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.